Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Ngaur. Jangan lupa 3B, belajar, berusaha, dan bersenang-senang. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali. Langsung saja, Kang. Ya, silahkan diperkenalan dulu. Oke, perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Hok Suara. Alamat, mungkin alamat ya? Ya, alamat. Bisa. Alamat saya di Kampung Lokanje, RT 3 RW 3, Desa Curbitung, Kecamatan Anggung. Oh, Kecamatan Anggung. Kesibukan Abang sekarang? Kesibukan sekarang berhubung saya masih kuliah semester akhir. Oh, kuliah ya. Dan sedang menyusun skripsi untuk ya tugas akhir Oh, di Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. oh iya. Terus status Abang sekarang gitu? Ya, status Apa sekarang masih sebagai mahasiswa. Oh, mahasiswa ya. Ya. Apa ada lanjutan untuk ke jenjang gitu? Insya Allah jika ada ya Allah mengizinkan ya insya Allah lanjut S2 mungkin. Oh iya. Amin. Terus pengalaman Abang di Universitas Jakarta itu bagaimana gitu, Bang? Tadi lupa, saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oh, di UMJ ya, Bang? Di UMJ. Kalau ngomong-ngomong pengalaman, saya pengalaman di organisasi, terkhusus organisasi Ortom Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM. Di IMM. Sebagai pengurus tahun 2021-2022. Oh, sekarang udah ya adik-adik lah gitu. Itu aja sih. Oh iya. Ada lanjutan lagi gitu, Kang, dari IMM selanjutnya kayak gitu? Kalau untuk organisasi eksternal banyak juga ya, seperti himpunan mahasiswa Bogor, seperti diaspora mahasiswa kecamatan, Pemuda Muhammadiyah. Itu aja sih. Oh, itu ya. Langsung tadi kan Abang ngambil jurusan hukum ya. Bagaimana pandangan Abang terkait hukum yang ada di masyarakat kita saat ini gitu? Sebenarnya ini jadi keresahan juga ya, keresahan saya sendiri gitu sebagai mahasiswa hukum yang tahu akan hukum juga, terkait dasar-dasar hukum dan sebagainya. Ditanya tentang keadaan hukum sekarang, terkhususnya di daerah kita, di Kecamatan Anggung mungkin dan sekitarnya, ya terkhusus di masyarakat lah ya. Saya menilai ya sebenarnya masyarakat sudah mulai melek ya terhadap hukum, dikarenakan sekarang kan teknologi semakin berkembang, jadi masyarakat bisa mengakses dimanapun dan kapanpun, tapi masyarakat tidak tahu akan dasar-dasar seperti masyarakat ditanya Indonesia itu negara hukum, misalkan dia berstatement Indonesia negara hukum, dia mempunyai masalah dengan siapapun itu, dia pasti berstatement kayak gitu, Indonesia adalah negara hukum, tapi dia gak tahu dasar hukum Indonesia negara hukum itu pasal berapa, ayat berapa, itu gak tahu. Jadi hanya tahu Indonesia adalah negara hukum gitu, tapi nggak tahu dasar-dasarnya gitu. Oh iya gitu ya. Itu yang membuat rapuh dan miris juga sih. Terus jadi rencana Abang untuk pengelolaan hukum yang berlaku sekarang gitu? Jadi seperti apa gitu? Mungkin di daerah kita mahasiswa Fakultas Hukum yang latar belakangnya hukum itu mungkin sangat jarang, mungkin ya ada 1-2 lah ya kemungkinan gitu. Nah, saya tuh ingin kedepannya mungkin mengisi kajian-kajian tentang hukum, entah itu di sekolah-sekolah, di organisasi ya lingkup Kecamatan Anggung gitu, dan memberi pemahaman juga kepada masyarakat akan dasar-dasar yang harus kita pelajari gitu. Kita kan udah ya tadi Indonesia
itu negara hukum, jadi kita harus tahu akan dasar-dasarnya dan sebagainya lah gitu. Iya. Dan tujuan abang ini apa ya? Bang, mengenai hukum yang berlaku gitu bang. Bagaimana itu? Mungkin kalau hukum yang berlaku itu sangat relatif ya. Kita kan ya tadi Indonesia itu negara hukum, jadi kita harus tahu akan dasar-dasarnya dan sebagainya lah gitu. Iya. Dan tujuan abang ini apa ya? Ini hukum yang berlaku gitu bang. Bagaimana itu? Mungkin kalau hukum yang berlaku itu sangat relatif ya. Kita kan tidak hanya mengenal hukum positif, hukum Indonesia, hukum negara doang kan. Ada hukum adat, hukum agama, dan lain sebagainya gitu. Mau nanya nih karena abang sebagai mahasiswa hukum ya, bagaimana pandangan abang terhadap hukum yang ada di Indonesia ini bang? Oke, mungkin hukum itu ada dua ya, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, hukum tertulis itu misalkan Undang-Undang Dasar dan KUHP dan lainnya dan sebagainya. Ya. Sedangkan hukum tidak tertulis itu ada di hukum adat, hukum kearifan lokal gitu kan. Oh iya. Mengenai ini hukum adat yang ada di Kecamatan Nanggung ini bang, seperti apa? Sebenarnya yang saya ketahui itu ya terkait hukum adat terkhususnya di Kecamatan Nanggung itu sangat kental, terkhususnya di Malasari. Nah itu sangat sangat erat sekali, sangat kental terkait hukum adat dan nilai-nilai leluhur mungkin ya. Ya. Apakah ada perbedaan yang sangat mencolok gitu dari antara hukum adat dan hukum pemerintah? Sebenarnya kalau ngomong tentang perbedaan itu tergantung ya. Karena kan hukum itu sebagai peraturan, hukum positif, hukum tertulis itu mengenai peraturan, rules gitu ya, aturan-aturan. Hukum adat juga sama, cuman tidak tertulis karena kebiasaan gitu. Misalkan gini, kalau di kita kan ada orang misalkan ada orang ngumpul, kita lewat, biasanya apa coba? Punten iya, kan, punten. Gitu. Nah, hukum adat kita, hukum kebiasaan kita mengatur tentang itu. Jadi nggak mengatur sih, kayak kebiasaan. Oh gitu. Kalau mungkin ada orang yang melanggar terkait kebiasaan itu, sebenarnya tidak ada sanksi, tapi ada sanksi, itu sanksi sosial, misalkan dicemooh dan sebagainya gitu. Tidak ada karena seseorang melanggar hukum kebiasaan tadi ya di penjara gitu. Oh berarti kalau misalkan ada tergantung yang juga sih sebenarnya. Oh gitu ya. Maaf nih bang, kalau misalkan ada yang mengutamakan hukum di adat gitu, tidak seperti mengikuti hukum di negara kayak gitu, kayak gimana gitu? Jadi gini, negara Indonesia Undang-Undang Dasar tahun 1945 kalau nggak salah pasal 14B ayat 2 itu mengakui, menghormati kearifan lokal dan sebagainya. Itu ya hukum adat itu. Ya bang, harapan abang terkait hukum untuk dari pandangan masyarakat itu bagaimana itu bang? Kalau pandangan saya sih harapan ya. Harapan saya sih kepada masyarakat terkhususnya di Kecamatan Nanggung, sebenarnya belajar hukum itu kalau dasar-dasar nggak melulu harus kuliah di Fakultas Hukum, karena kita tuh emang
diwajibkan tahu akan hukum gitu. Nah, misalkan kita ditilang dengan pasal berapa, ayat berapa. Kebanyakan orang itu nggak tahu kan? Saya nggak tahu Pak, pasal segitu, ayat segitu. Nah, polisi kan nggak mau tahu kan? Kita tahu apa enggak? Kalau kita ngelanggar ya udah. Iya, emang benar sih kalau ada sanksi. Berarti kita dipaksa untuk tahu akan dasar-dasar hukum. Terkhususnya ya yang dasar-dasar aja gitu. Gitu. Sekarang kan udah ya HP teknologi udah maju lah gitu. Dan mungkin mengenai harapan saya juga ke depannya, mungkin masyarakat jangan ada apa-apa itu langsung ke oke, kita bawa ke jalur hukum. Sebenarnya dalam hukum itu ada namanya restoratif justice. Jadi nggak melulu setiap ada masalah, setiap ada kekeliruan gitu, setiap kita ada masalah sama orang apapun itu, kita jangan langsung ke oke, kita bawa ke jalur hukum. Nah, di situ ada restoratif justice. Restoratif justice itu penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Nah, jangan melulu langsung hukum pidana itu, karena hukum pidana itu adalah jalan terakhir. Ada di dalam pepatah hukum tuh unus testis, nullus testis. Hukum pidana adalah jalan terakhir. Ya, oke. Terima kasih Bang atas waktunya dan kesempatannya untuk datang ke podcast kita. Kita tutupkan podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.